Raja Tentara Bayaran. Bab 349. Sejak dia berada di sini sebelumnya, Shen Lian memasuki halaman di gerbang dalam Majia Zhuang tanpa membuang banyak usaha. Bagaimanapun, ini adalah keluarga seni bela diri kuno. Seringkali, pemikirannya masih sedikit tertinggal. Faktanya, dalam pandangan Shen Lian, selama kamera pengintai dipasang di banyak tempat di Majia Zhuang, kendali menyeluruh bisa dicapai tanpa titik buta. Sayang sekali mereka tidak melakukan hal itu. Memang tidak bisa dikatakan bahwa keluarga Ma terlalu besar, hanya bisa dikatakan mereka kurang berhati-hati. Coba pikirkan, di antara orang-orang di dunia pencaksilat, yang paling bisa dipercaya adalah pencaksilat yang telah mereka latih sejak kecil. Shen Lian, yang memasuki gerbang bagian dalam rumah, bergerak langsung menuju ruangan yang diingatnya. Pintu bagian dalam rumah Ma tidak terlalu besar. Jika dia mencari secara membabi buta, apakah dia masih akan menemukan tahun monyet dan bulannya kuda? Mengenai hal ini, Shen Lian sudah memikirkannya. Jika dia sendiri tidak mengetahuinya, bukankah lebih baik mencari seseorang yang tahu jalannya? Ketika dia sampai di pintu kamar sayap, Shen Lian memutar tangan dan kakinya dan menggaruk telinga dan pipinya untuk waktu yang lama. Dong dong dong. Pintu kayu itu diketuk dengan jari, dan suara itu membangunkan Hong Yao. Meskipun seni bela dirinya tidak tinggi, Hong Yao juga merupakan murid dalam keluarga Ma, dan setidaknya dia masih memiliki kewaspadaan. Siapa itu? Ini sudah larut malam. Hong Yao tidak menyadari ada yang aneh. Lagi pula, ada banyak orang yang tinggal di gerbang dalam keluarga Ma, dan tidak jarang saudara perempuan dari keluarga yang sama berkunjung pada larut malam. Saat ini ada dua kemeja ungu dan bunga hijau. Seorang adik perempuan, mungkin dia ada di sini untuk mengungkapkan kekagumannya pada Dugu Daxia lagi. Dong dong dong. Tentu saja Shen Lian tidak berani menjawab dan terus mengetuk pintu dengan lembut. Karena dia tidak siap, Hong Yao langsung membuka pintu. Sebelum dia bisa melihat sosok orang itu dengan jelas, Shen Lian dengan cepat menutup mulutnya dan menyeretnya ke dalam kamar. Meskipun Shen Lian tidak dapat menggunakan kekuatan internalnya di bawah pengaruh teknik nafas tersembunyi, kekuatan fisiknya yang kuat saja dapat dengan mudah menaklukkan seorang pejuang seperti Hong Yao yang belum mencapai tahap pemurnian tubuh. Hal ini membuat Hong Yao sangat ketakutan sehingga dia meninju dan menendangnya dan ingin berteriak, tetapi Shen Lian menutup mulutnya dengan erat dan terdiam. Diam. Menekan Hong Yao di tempat tidur, Shen Lian memberi isyarat diam ke arahnya. Setelah melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah Shen Lian, Hong Yao merasa jauh lebih tenang. Meskipun seseorang masuk ke kamar kerja di tengah malam, Hong Yao benar-benar tidak takut pada Shen Lian. Bagaimanapun, dia memiliki prasangka bahwa penampilan Shen Lian sebelumnya tampaknya adalah seorang pria sejati. Tentu saja tidak mungkin melakukan sesuatu pada diri sendiri yang tidak seharusnya Anda lakukan. Nona Hong Yao, aku sangat menyinggung perasaanmu. Aku di sini untuk meminta bantuanmu. Katakan padaku di kamar mana Ma Jin tinggal, sehingga aku bisa menyelamatkan diriku dari tersandung di kompleks gerbang dalam dan melukai beberapa keluarga Ma anggota. Melihat Hong Yao terdiam, Shen Lian membuka mulutnya untuk menjelaskan tujuannya. Tentu saja, tangan yang menutupi mulutnya tidak menarik kembali. Kalau mau membantu, kedipkan saja matamu. Kalau tidak mau, lupakan saja. Aku akan segera pergi. Shen Lian berpikir sejenak dan terus berbicara. Untuk menghadapi wanita yang lemah, Shen Lian benar-benar tidak bisa mengatakan kata-kata kejam seperti memukul atau membunuhnya mempermalukan Ma Jin. Apa gunanya Hong Yao? Mendengar kata-kata Shen Lian, Hong Yao segera berkedip cepat. Shen Lian melihat ini tanpa ragu-ragu dan langsung melepaskan tangannya. Tentu saja, meskipun tangannya dilepaskan, Shen Lian tidak santai, tetapi memperhatikan keadaan Hong Yao untuk mencegahnya tiba-tiba berteriak. Hah? Shen Shaoxia, kamu hampir mencekikku sampai mati. Setelah Shen Lian melepaskan tangannya, Hong Yao tersentak dan terbatuk dua kali, menatap Shen Lian dengan tatapan mengeluh. Maaf. Wajah lamanya memerah ketika Hong Yao memandangnya. Shen Lian tertegun sejenak, dan kemudian menyatakan permintaan maafnya. Di sekte dalam keluarga Ma, satu-satunya yang bisa diajak bicara oleh Shen Lian adalah 3 saudara perempuan dari Ma keluarga, kecuali Hong Yao. Selain itu, Shen Lian benar-benar tidak tahu siapa yang harus dicari. Jika dia berkeliaran, tidak apa-apa jika dia bertemu seseorang dengan keterampilan seni bela diri yang rendah. Bukankah Shen Lian harus menggunakan kekuatan batinnya untuk mengekspos dirinya sendiri? Meskipun Shen Lian dapat dengan aman masuk dan keluar dari pintu dalam keluarga Ma dengan kekuatannya sendiri,
Bagaimanapun juga, dia datang ke sini untuk menanyakan informasi, bukan untuk menyebabkan sabotase. Sen Shaoxia, sejauh yang saya tahu, Anda hanyalah seorang pejuang di tahap akhir pemurnian tubuh. Mengapa Anda mencari Ma Jin? Dia adalah master tiada taraf di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa. Mendengar permintaan maaf Shen Lian, Hong Yao menunjukkan senyuman puas. Sejak mereka bertemu, Shen Lian selalu bersikap dingin dan menyendiri terhadap Hong Yao. Sekarang dia akhirnya bisa meminta bantuan dari dirinya sendiri. Hong Yao tidak bisa menahan perasaannya itu di hatinya. Semburan kecil kebahagiaan. Yah, aku tahu itu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Katakan saja di mana ruangannya. Setelah memastikan bahwa Hong Yao tidak berniat membocorkan informasi, Shen Lian menghela nafas lega. Dari Hong Yao lah dingin mengetahui tentang urusan keluarga Ma Peng. Shen Lian juga mengetahui masalah ini dan dapat menceritakannya secara terselubung bahwa Hong Yao menaruh rasa kasihan pada Ma Peng. Dan meskipun Hong Yao berasal dari keluarga Ma, dia sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Ma Peng dan urusan tingkat tinggi lainnya. Ma Yuanliang, Ma Peng dan ayahnya semuanya memikirkan keluarga Ma dalam analisis terakhir pada akhirnya dapat mengetahui siapa yang benar. Fakta benar-benar dapat berbicara sendiri. Dari sudut pandang saat ini, lebih banyak orang di keluarga Ma memilih untuk mendukung Ma Yuanliang dalam masalah ini. Faktanya, sistem keluarga Ma adalah seperti ini. Semua urusan dalam marga diputuskan oleh ketua marga. Namun, para tetua juga mewakili keinginan mayoritas klan. Jika para tetua keberatan dengan keputusan ketua marga, mereka akan melakukannya membuka ruang pertemuan keluarga dan berdiskusi bersama. Jika pembahasan tidak membuahkan hasil, dan keputusan akhir diambil berdasarkan jumlah suara yang dikeluarkan. Pada pemungutan suara pertama, sebenarnya Ma Sanming yang menang. Meskipun anggota klan lebih mendukung Ma Yuanliang, Ma Sanming adalah pemimpin klan, dan pengaruhnya masih sangat tinggi setelah bertahun-tahun mengumpulkan kekuasaan. Baru kemudian Ma Sanming diam-diam diplot oleh Ma Yuanliang dan menjadi tahanan. Ma Jin dipanggil kembali dan olah pertemuan dimulai kembali. Baru kemudian menjadi seperti sekarang ini banyak hal, tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, para tetua keputusan pertemuan secara inheren lebih unggul daripada keputusan para pemimpin klan. Tapi percuma aku memberitahumu sekarang. Ma Jin tidak ada di pintu sekarang. Setelah memastikan bahwa Shen Lian benar-benar ingin pergi mencari Ma Jin, Hong Yao berhenti bertanya lagi, tetapi tiba-tiba teringat bahwa Ma Jin telah memimpin tim untuk menangani keluarga Zheng. Keluarga Ma bertanggung jawab. Setelah mendengar berita tersebut, Shen Lian memandang Hong Yao untuk memastikan dia tidak berbohong kepadanya, lalu bertanya tentang lokasi keluarga Zheng dan mengikutinya pergi. Bab 350. Keluarga Zheng dan keluarga Ma letaknya tidak berjauhan, hanya berjarak 200 km. Justru karena kedekatannya inilah kedua keluarga tersebut menyimpan dendam selama beberapa generasi, bahkan kini telah mencapai titik hidup dan mati. Orang Jianghu sangat sopan, tetapi hanya sedikit orang yang mau ikut campur dalam perselisihan antar keluarga bangsawan. Alasannya sangat sederhana. Anda tidak pernah bisa menjelaskan keluhan antar keluarga bangsawan. Tidak ada yang mau peduli dengan pertarungan hidup dan mati antara keluarga Ma dan keluarga Zheng. Demi dendam generasi yang tidak jelas, orang luar tidak bisa mempertaruhkan nyawanya untuk membantu. Setelah keluar dari Majiazuang, Shen Lian mengumpulkan kekuatan internalnya dan langsung pergi ke kota Jingbei. Setelah secara acak mencari mobil bekas, Shen Lian menggesek kartu kreditnya untuk membeli mobil dan berkendara semalaman ke rumah Zheng, lebih dari 200 km. Shen Lian masih sakit kepala dalam perjalanan. Jika Ma Jin akan mati di rumah Ma, Shen Lian bisa menyelinap ke dinding dan mendapatkan informasi. Namun meski tertekan, keluarga Zheng tetap ingin pergi. Anda harus tahu bahwa Shen Lian sedang terdesak waktu sekarang. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, jika dia bisa menemukan sesuatu, dia bisa mencari tahu sebanyak mungkin tidak mengetahuinya, dia hanya bisa menyalahkan kesialan. Sekte Shuro orang-orangnya sangat ahli dalam seni bela diri, dan tidak mudah untuk menyentuh mereka. Segera, Shen Lian pergi ke kota Xingyang dan menelepon dingin. Baru kemudian Shen Lian mengetahui lokasi pasti keluarga Zheng di Xingyang. Tidak seperti Majiazuang, lokasi keluarga Zheng di Xingyang tidak terlalu jauh kota. Meski tempat itu tidak sejahtera di pusat kota, setidaknya jauh lebih mewah daripada rumah Ma yang terlihat seperti pedesaan. Menggunakan teknik pernapasan tersembunyi, Shen Lian berkendara ke area sekitar halaman keluarga Zheng. Begitu dia tiba, Shen Lian dengan cepat memarkir mobil dan berlari menuju halaman keluarga Zheng.
Shen Lian merasa seperti berada di tempat sepi di sepanjang jalan. Selain teknik nafas tak kasat mata, dia bahkan tidak menyembunyikan sosoknya sama sekali. Hanya bercanda, dengan pergerakan di kompleks keluarga Zheng, mengapa Shen Lian perlu bersembunyi? Belum lagi energi internal yang melonjak, tetapi suara pertempuran dapat terdengar dari jarak 1 mil. Dalam hal ini, mengapa Shen Lian perlu menyelinap? Sebenarnya memang benar kalau dipikir-pikir. Keluarga Ma dan keluarga Zheng sudah sama, tapi dengan tambahan Ma Jin yang levelnya rendah, bisakah dia langsung menghancurkan keluarga Zheng? Tidak perlu sopan sama sekali, mengetuk pintu dan menyelesaikan masalah dengan cepat memang merupakan pilihan paling efektif. Sesampainya di depan halaman keluarga Zheng, Shen Lian hanya bisa tercengang. Saat ini, gerbang keluarga Zheng telah hilang, dan bahkan dinding halaman pun compang-camping dengan banyak celah pesta seharusnya langsung masuk dan masuk. Pada saat ini, semua pergerakan terjadi di halaman belakang, dan Shen Lian tidak terburu-buru. Dia melihat mayat anggota keluarga Zheng yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dan mau tidak mau merasa sangat tersentuh. Generasi telah berubah, namun dunia belum berubah. Kekuatan adalah dasar dari segalanya. Baik keluarga Ma maupun keluarga Zheng telah membayar harga yang sangat mahal atas perseteruan mereka selama bertahun-tahun. Jika menyangkut benar dan salah, siapa yang bisa membedakannya dengan jelas? Keluarga Zheng adalah satu-satunya yang harus disalahkan. Dia tidak cukup kuat untuk menghentikan dukungan kuat dari keluarga Ma. Setelah berjalan melewati halaman depan dengan mayat berserakan di mana-mana, Shen Lian berjalan melalui koridor di halaman belakang. Pada saat ini, pertempuran akan segera berakhir. Ma Jin sebenarnya hanya membawa 4 prajurit pemurnian tubuh tahap akhir keluarga Ma. Selain itu, saat ini, beberapa orang dalam tahap akhir pemurnian tubuh memiliki sedikit darah di tubuh mereka, tetapi mereka tidak tahu apakah darah itu milik mereka sendiri atau milik orang lain. Adapun Ma Jin, dia berdiri dengan santai di depan sekelompok murid keluarga Zheng yang terluka parah, sombong. Apakah kamu Zheng Dafeng, kepala keluarga Zheng? Setelah memastikan bahwa tidak ada keluarga Zheng yang bisa melawan, Ma Jin menunjuk pria parubaya yang didukung oleh 2 orang dan bertanya. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin ikut campur dalam perseteruan kedua keluarga kita? Zheng Dafeng tampak sedih dan marah. Jelas sekali bahwa keluarga Zheng sudah tamat sekarang. Tidak peduli betapa makmurnya sebelumnya, Zheng Dafeng tahu bahwa dia dan keluarganya tidak memiliki peluang di depan orang di depannya ini. Tentu saja saya dari keluarga Ma. Saya kira pemimpin klan Zheng belum pernah mendengar nama Ma Jin. Anda tidak perlu merasa marah. Jika keluarga Zheng Anda memiliki tuan seperti saya, nasibnya akan buruk. Keluarga Ma tidak akan terlalu buruk. Sudah cukup. Oke, sekarang tolong serahkan silsilah keluarga Zheng dengan patuh, itu akan menyelamatkanku dari masalah dan aku juga bisa meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Saat Ma Jin berbicara, dia berjalan ke arah Zheng Dafeng. Kedua murid yang mendukung sang guru terhuyung ketakutan. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Ya, jika keluarga kita memiliki tuan seperti itu, hasilnya akan sama. Jangan pernah berpikir tentang silsilahnya. Itu telah aku bakar. Keluarga Zheng telah hilang, tapi itu belum berakhir. Suatu hari nanti, jika keturunan keluarga Zheng saya muncul sebagai tuan yang tiada taranya, saya pasti akan membuat keluarga Ma Anda membayarnya dengan darah, seperti hari ini. Zheng Dafeng tidak mengkhawatirkan apakah Ma Jin adalah anggota keluarga Ma, karena dia tahu tidak ada gunanya mengkhawatirkan keluarga Zheng yang telah mengetuk pintu anggota klan tidak bisa lepas dari bencana ini. Untungnya, keluarga Zheng cukup besar, dengan banyak keturunan yang tersebar di seluruh negeri. Suatu hari, keluarga Zheng akan dapat kembali lagi. Hahaha, Patriark Zheng tidak terlalu mampu, tapi dia sangat bijaksana dalam bermimpi. Bagaimana kamu bisa memikirkan keturunan keluarga Zhengmu yang tidak layak itu? Bangun! Mendengar silsilah keluarga telah dibakar, ketertarikan Ma Jin pada Zheng Dafeng tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seperti yang dipikirkan Zheng Dafeng, cabang keluarga Zheng tersebar di seluruh negeri sangat diperlukan untuk melakukan itu. Jika demikian, Departemen ke-9 pasti akan turun tangan. Jianghu adalah masalah Jianghu, dan satu-satunya orang yang benar-benar dapat menggerakkan keluarga Ma adalah mereka yang ada di silsilah keluarga Zheng tidak dapat ditemukan, maka pertempuran antara keluarga Ma dan keluarga Zheng hanya akan berakhir di sini. Jika tidak, Aliansi Wulin dan Departemen ke-9 tidak akan membiarkan mereka melanjutkan omong kosong mereka. Berhenti bicara omong kosong dan lakukanlah. Zheng Dafeng, yang tahu dia akan mati, masih keras kepala. Setelah berteriak,
dia menutup matanya dan menunggu kematian. Ma Jin tidak ragu-ragu dan mengambil tindakan untuk menghadapi kepala keluarga Zheng yang tidak beruntung, lalu memerintahkan 4 prajurit pemurnian tubuh tahap akhir untuk berurusan dengan anggota keluarga Zheng lainnya, lalu berhenti. Ma Fengfeng, meskipun operasi ini sangat sukses, banyak prajurit keluarga Zheng yang masih lolos. Haruskah kita mengejar mereka atau tidak? Setelah menyerahkan akibatnya kepada 4 prajurit di tahap akhir pemurnian tubuh, Ma Jin hendak berbalik ketika dia dihentikan oleh salah satu anggota keluarga Ma dan bertanya. Sekelompok lalat ingin mengejarmu. Kejarlah sendiri. Kembalilah dan beritahu Ma Yuanliang bahwa urusan keluarga Zheng telah dipahami. Saya ingin pulang dan memintanya untuk tidak bertindak gegabah dan menunggu saya kembali. Ma Jin melambaikan tangannya dan berkata kepada prajurit keluarga Zheng. Setelah berbicara, dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar halaman keluarga Zheng. Bersambung.